Bagaimana Yesus bisa tahu? Kau jangan tafsir Alkitab itu, bro. Oh, udah, kalau nggak punya ilmu diem dulu. Gantian. Ya kenapa Anda kalap? Sekarang gini aja loh, adakah Kristen yang bisa membuktikan kepada saya bahwa Yesus memerintahkan izin? Kalau ada, saya diem. Kalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Simpel. Kalau nggak ada yang negor, loh, kalau nggak ada yang negor, kalau nggak ada yang negor ya Tuhan tahu kok itu ada kalau di sana kok. Namanya itu Tuhan. Jadi di sana Tuhan. Kalau ada yang negor, oke, kalau ada yang negor tidak maling. Bukti Yesus ada. Bentar bang, coba Anda konsisten bang. Kalau tidak ada yang menegur itu maling. Nyatanya, kalau ada yang menegur tidak maling gitu ya. Nyatanya, faktanya. Bentar dulu. Iya atau tidak? Faktanya. Yang bentar dulu dong. Gantian dulu dong. Saya tanya dulu dong. Ganti dulu dong. Saya tanya sama Anda. Ini bisa dikatakan kasus mencuri, ada yang negor atau tidak ada yang menegur? Coba Anda jawab dulu. Faktanya dia menegur nggak? Aduh, Anda minta ada yang negor atau tidak? Saya ingin kejelasan Anda dulu. Ini bisa dikatakan. Kalau ada yang negor dikatakan Tuhan memerlukannya. Bentar, makanya saya ingin konfirmasi dari Anda. Ini kasus ini bisa dikatakan mencuri, ya kalau ada yang menegur atau tidak ada yang menegur. Anda pilih yang mana? Loh, saya berdasarkan apa yang ada fakta di Alkitab. Kalau ditegur, katakan Tuhan memerlukannya. Ini gimana sih? Saya tanya jawab dong. Ini bisa dikatakan kasus mencuri. Bisa dikatakan kasus mencuri kalau ada yang menegur atau tidak ada yang menegur. Jawab dulu. Menurut asumsi Anda. Udah bang. Ini nggak bisa diskusi turunin. Saya nggak mau diskusi. Udah bang. Nggak jujur dia. Dia kan katanya ada yang menegur atau tidak. Lah saya ingin mengikuti dia. Ini kasus pencurian ini bisa dikatakan mencuri kalau ada yang menegur atau kalau tidak ada yang menegur. Saya ikuti nanti gitu loh. Nggak berani jawab dia. Ayo Kristen tunjukkan di mana Yesus memerintahkan untuk izin kepada yang punya. Ayo, kalau ada izin itu tidak mencuri, kalau tidak ada izin, perintah izin itu sama saja kasus pencurian. Saya berani bawa kasus ini ke depan hakim. Laporkan saya, kita debat di persidangan. Ya, saya jamin tumbang semua. Tunjukkan Yesus memerintahkan izin terlebih dahulu. Kalau tidak ada, itu kasus pencurian. Gimana Pak Hakim? Oh tidak. Oh kalau begitu nanti HP Pak Hakim saya ambil tanpa ngomong saya. Kalau mengambil punya orang tanpa izin itu nggak bisa dikatakan kasus mencuri. Nanti HP-nya Hakim ku ambil, ku colong, ku bawa lari. Oke, Bang Kristen ya. Dikit boleh sebelum mengajar ngaji? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu kalau Daman dalam memandang Matius 21 ayat 2 itu seperti ini. Akankah saat kita meneliti sesuatu pemberitahuan daripada kitab suci tentang zat ketuhanan, bukankah yang namanya Tuhan adalah sesuatu zat yang maha kuat tanpa sedetik pun ada yang namanya kelemahan? Saat kita meninjau Matius 21 ayat 2 dengan pesan, pergilah ke kampungnya di depanmu, itu ada di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya, lepaskanlah keledai itu, bawalah keduanya kepadaku. Kemudian disebutkan dalam ayat selanjutnya, dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Sekarang menunjukkan pertanyaannya, bukankah Tuhan maha menciptakan? Lalu kenapa saat Tuhan butuh, kenapa dia tidak kemudian menciptakan apa hal yang kemudian dia butuh? Padahal dia adalah seorang Tuhan. Menunjukkan apa? Jika tersirat di dalam akalmu ada satu titik daripada kelemahan, daripada apa yang kamu sembahkan, maka menunjukkan apa? Itu adalah sesuatu yang membuat kamu mengkhianati akalmu sendiri. Maka pertanyaannya, pantaskah saat Tuhan menciptakan akal, justru Tuhan sendiri yang mengkhianati akal daripada manusia tersebut? Sekarang apalagi yang membuktikan bahwa sebenarnya yang mereka tuhankan itu adalah sesuatu yang lemah? Kita meninjau di ayat apalagi itu Matius 21 juga masih di ayat 18. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar.
Di ayat 19 di dekat jalan dia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa daripada pohon tersebut. Akhirnya mengutuknya, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Bukankah Tuhan itu Sang Maha Tahu? Jikalau dia seandainya tahu, bukankah dia juga Maha Menciptakan? Akan semudah itu dia untuk menciptakan pohon ara itu berbuah. Dan akan semudah itu dia kemudian akan membuat pohon ara itu memberikan manfaat kepadanya. Menunjukkan bahwa di situ ayat tersebut dan 2 ayat di atas pemberitahuan tentang kemanusiaan Yesus, yang bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Sesuai dengan Yohanes 5:30, apa yang dikatakan Yesus? Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimu sesuai dengan apa yang aku dengar, dan menghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pertanyaan lagi yang kita siratkan pada engkau, lah, bukankah Tuhan bisa segalanya? Bukankah jika Dia Tuhan, justru Dia harus mengatakan, aku bisa segalanya atas diriku sendiri. Apapun yang ku mau bisa aku lakukan. Jika kemudian aku butuh keledai, jangankan 2 keledai betina dan jantan yang tererak tadi, aku bisa menciptakan 1000 keledai. Artinya jika yang namanya narasi dituhankan, aku bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Namun saat kita menyadarkan logika, bukankah Alkitab menyiratkan tentang Yesus yang memberitakan tentang Tuhannya, tentang semua kelemahan tentang dirinya, agar tapi Dia mau memberitakan semuanya tentang Tuhannya. Sekian yang saya pahami daripada Matius berapa tadi? Matius 21 ayat 2. Sekian, terima kasih. Nyimak dulu, bentar lagi mungkin 10 menit Daman izin mau ngajarkan. Lanjut. Ya, tadi kalau dia itu berani jujur menjawab apapun jawaban dia, bunuh diri. Misalnya dia mengatakan bahwa itu dikatakan kasus mencuri kalau tidak ada yang menegur. Oke, saya bawa Matius, karena di Matius tidak ada yang menegur. Kalau dia bilang dikatakan kasus mencuri ada yang menegur, saya bawa Lukas, karena di Lukas yang punya keledai negor. Nah, kalau dia masih kurang lagi, ku kasih Markus 11 ayat 5, orang-orang menegur. Mau jawab apa kamu? Makanya dia nggak berani jawab. Inilah Kristen itu debat, ya, tidak berani jujur. Itu coba jujur, apa yang ditanyakan jawab. Adakah Yesus memerintahkan untuk izin kepada muridnya? Baca baik-baik ayatnya, ya. Oh, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, maling, udah nggak ada bantahan lagi. Sekuat apapun Anda membantah, kalau Anda tidak bisa menunjukkan ayat yang mengatakan Yesus itu memerintahkan muridnya untuk izin kepada yang punya keledai, maka itu kasus pencurian, ya, atau Yesus menyuruh mencuri. Berarti Yesus penadah. Dia yang pakai keledai, berarti dia penadah dia. Ya, tapi Ustaz Sugi, dari beberapa kita meninjau narasi mereka menjelaskan ayat tersebut, itu justru saat kita memahami ayat tersebut, nah ini jawaban mereka, bahwa itu Yesus ingin membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan dan semuanya adalah milik dirinya. Jadi menunjukkan apa? Jikalau nanti engkau ditanya, jikalau nanti engkau digugat, katakan Tuhan membutuhkannya. Bukankah itu sebuah ajaran? Jika itu kemudian diajarkan oleh Tuhan, bukankah kita harus mempraktekkannya? Betul. Nah, bukankah di alam dunia ini, misalnya Ustadz Sugi punya motor misalnya, wah, saya suka nih sama motor Ustadz Sugi, saya ambil. Ketika Ustadz Sugi, woi, ngapain kau ambil motor aku? Ini semua milik Tuhan. Bisakah itu diterima oleh engkau? Karena Yesus mengatakan, karena Alkitab juga mengatakan dalam Matius 2, bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Bukan berarti kamu hidup di dunia kamu bebas membawa-bawa nama Tuhan, kamu bebas nyolong dalam hal membawa nama Tuhan. Menunjukkan apa? Segala sesuatu yang benar akan kuhakimi di atas sesuatu yang benar. Menunjukkan seperti saya tanya tadi, Ustaz Sugi jangan bantah, saya nyolong mangga karena ini milik Tuhan, saya ngambil motor Anda karena ini milik Tuhan. Maka pantaskah penyandaran itu terjadi pada Tuhan? Lanjut, Bang Maria. Jadi Tuhan itu seperti apa ya? Seperti sepiteng jadinya, cuma tempat buang kotoran. Pokoknya apa-apa sedikit, oh ini milik Tuhan, ini milik Tuhan. Tuhan dijadikan kedok jadinya kalau kayak begitu.
kalau memang dia itu pada kasus itu, tadi kan saya dengar di tempatnya Bang Daman, dia kan Tuhan. Ya bolehlah dia mengambil apa saja. Lah kalau memang dia Tuhan, ngapain keledai aja nyolong? Ngapain nggak nyiptain sendiri? Masa keledai aja nyolong? Tuhan Maha Kuasa, Tuhan kok butuh keledai? Tuhan itu tidak butuh ciptaannya. Bukan soal nyolong, lebih ke mengajari itu gini. Jika nanti engkau digugat dan ditanya, bilang aja itu milik Tuhan. Berarti kan pengajaran. Jika suatu saat kamu nyolong alpatnya orang, bilang aja milik Tuhan, aman. Nah, nyantai beres dah. aduh parah. Coba kita bandingkan dengan hadis Rasulullah ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bisa disapa dulu Tom, Pak Tom, Kristen atau Muslim Pak Tom? Kristen. Oke. Kristen. Apa mau ikut nimbrung soal pencurian keledai? Ya. Nah, silakan Mbak. Apa tanggapan Anda, Pak? Begini ya. Kalau masalah yang Anda katakan bahwa murid-murid Yesus mencuri keledai, Anda berdusta. Karena tidak ada kata perintah untuk mencuri atau mengambil. Maksudnya mencuri. Dia bisa saja membuat mujizat untuk mengambil keledai yang terikat di tempat situ. Murid-murid pun tidak tahu, boleh saja, dia kan Maha Kuasa. Oh, menurut Anda keledai itu nggak ada yang punya? Bisa saja. Coba baca Lukas 19 ayat Baca aja 33, Bang. Dengar sini. Bentar, Bang. Ini salah beliau nih. Maksudnya gini, tidak ada Yesus memerintah. Ingat, di Matius 2 apa bunyinya? Pergilah. Itu kata-kata apa kira-kira? Bukan, maksud saya Kata tidak ada perintah. perintah mencuri. Oke, Anda kan narasinya mencuri. Bang Daman silakan. Apa di situ ada tulis Yesus suruh mencuri? Dia berhak untuk menyuruh. Sejak kapan kasus bentar Bang. Sejak kapan kasus pencurian itu dibilang kasus pencurian kalau ada tulisannya mencuri? Bukankah bisa dikatakan itu kasus pencurian kalau mengambil punya orang tanpa izin? Itu baru namanya kasus pencurian, bukan masalah tertulis atau tidak. Bukan itu. Katakan siapa yang punya itu keledai. Lukas 19 ayat 33 Anda baca. Anda baca aja, saya dengar sini. Ketika para murid melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai, mengapa engkau melepaskan keledai itu? Berarti keledai itu ada yang punya. Terus? Nah, keledai itu ada yang punya. Iya, terus apa? Baca Apa gimana? Sepotong. Yang saya permasalahkan, Anda tadi mengatakan, Anda tadi mengatakan keledai itu tidak ada yang punya. Anda mengatakan itu bukan kasus pencurian karena keledai itu tidak ada yang punya. Makanya perlu penjelasan terus kan, bukan cuma sepotong yang itu. Kenapa yang ini Anda lari-lari? Kenapa Anda lari-lari? Saya tidak lari-lari. Anda bertanggung jawab dulu. Tunggu dulu, nanti itulah selanjutnya. Sudah. Ya, aduh. Sudah jelas kok. Gantian Bang. Biar enak Bang. Anda tadi mengatakan itu bukan kasus pencurian karena tidak ada yang punya. Tapi setelah saya tunjuk, sekarang kalau saya tunjukkan keledai itu ada yang punya. Apa pendapatmu sekarang? Keledai itu ada yang punya. Masih bertahan kau? Itu nggak ada yang punya. Coba. Keledai itu ada yang punya. Itu intinya. Sejak kapan? Oh, nggak bisa dikatakan mencuri karena nggak ada dikatakan situ mencuri. Ini hukum dari mana? Bisa dikatakan itu mencuri kalau mengambil tanpa izin.
bukti-bukti yang ada di Alkitab memang Yesus tidak pernah memerintahkan untuk izin terlebih dahulu kepada yang punya keledai, dan para murid juga tidak ada izin dulu kepada yang punya keledai. Ini murni kasus pencurian. Mau muter kemana kayak anjing mengejar ekornya sendiri, nggak bisa bantah bahwa ini kasus pencurian. Coba dua ini buktikan ke saya. Pertama, Yesus memerintahkan untuk izin terlebih dahulu. Yang kedua, para murid sebelum melepaskan keledai itu izin terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat dari menstreanya, ya, yang melatar belakangi kejadian itu, ternyata para murid waktu melepaskan kepergok. Ini namanya maling kepergok karena dia tidak izin terlebih dahulu. Silakan, apa Ustaz Daman? Digebukin warga gak kira-kira saat itu? Jadi gini ya, definisi izin untuk kawan-kawan jangan bicara sendiri. Sebentar dulu Pak Tom. Definisi pencuri itu adalah orang yang mengambil barang seseorang tanpa izin. Itu Bang, definisi pencuri. Silakan Bang Tom. Iya, betul itu. Tapi kalau orang itu ketahuan, terus dia tidak permasalahkan, apakah itu jadi masalah? Yang dipermasalahkan tuh perintah, Pak. Loh, Perintahnya Yesus itu ada izin atau tidak. Kalau orang Ya. yang punya kasih mau jadi masalah, Mana ayatnya? bawa di polisi, bawa dimanapun. Kalau orang yang punya tidak permasalahkan, tidak ada masalah. Yesus izin saja nggak ada apalagi. Jadi gini Bang Daman. Jadi gini kan, ini ada bos preman yang paling ditakuti ini. Ya kan, memerintahkan anak buahnya ambil itu barang. Nanti kalau itu orang itu ciptaan tanya, kalimat bentar. Kalau ada orang bertanya, bos saya sedang membutuhkan, karena orangnya takut jadi kasihkan. Ini tidak bisa menggagalkan kasus pencurian. Ini adalah kasus premanisme. Ya ampun, kau ciptakan ayat sendiri ini, kau berdosa. Kok ciptakan sendiri gimana? Itu Ketika kan para menurut murid pemikiran melepaskan keledai itu, mereka pergi ambil tanpa izin, tapi orang itu ketahuan dan dia memberi izin, apa yang salah? nah itu artinya ketika dia ya kan? hasil Ketika akhirnya. dia mencuri, Makanya jangan baca sepotong ayat. kepergok. Dia mencuri kepergok itu. Ya, kenapa saya katakan mencuri? Karena melepaskan terlebih dahulu sebelum izin. Itu namanya mencuri kepergok. Ayo, mau kemana? Kecuali kalau dia sudah izin dulu sebelum melepaskan keledai itu, maaf Pak, ya tuan saya sedang membutuhkan keledai, bolehkah keledainya aku pinjam? Itu baru tidak bisa dibilang mencuri. Tapi ketika dia melepaskan lalu yang punya keledai bertanya, protes, mengapa kamu melepaskan keledai itu bukti bahwa itu kasus pencurian. Sugi. Orang mencuri kepergok. Sugi. Ya. Sugi ini Apa? kau seakan-akan lebih paham makna daripada ayat itu. Saya lebih paham dari pendeta manapun. Ya Ada enggak? ampun. Bentar. Kok Ada enggak orang Kristen berani debat dengan saya open camp tanpa buka Bible tapi harus bisa menunjukkan ayat-ayat Bible? Ada yang sanggup? Kalau Anda sanggup open camp yuk. Ayo debat dengan saya open camp yuk. Berani? Sugi, kau kerjanya hari-hari mencari ayat-ayat sepotong-sepotong untuk mencari kesalahan. Kau tidak pernah baca utuh. Akhirnya mencari-cari kesalahan. Itu kan kerja kalian hari-hari begitu. Kalian tidak membutuhkan penjelasan. Anda bilang saya nggak bicara dengan utuh. Saya tahu Ya. ayat-ayatnya di mana. Pasal kalian Open camp yuk, open camp. Kalau Anda lebih paham Baca Alkitab, itu. open camp. Ayo Saya tidak open camp, butuh. open camp. Open Yang camp. perlu itu Kalau kan- Anda lebih Loh, paham saya Bible bukan dari menanggapi saya, Anda, untuk apa open saya camp, open open camp. camp? Open camp ya, open camp. Anda yang tanpa buka Bible. bicara, saya Anda harus sanggup? tanggapi. Anda sanggup? Kenapa Open takut camp Anda? tanpa buka Saya tidak Bible perlu. tapi harus bisa menunjuk ayat-ayat Bible. Ayo sanggup? Open camp, open camp. Kalau Anda lebih paham dari saya, mau open camp. ke kamu. Saya mau cemen. tanggapi dari pernyataan kamu yang salah, yang berdosa itu. Pernyataan Salah tidak apanya? benar. Para murid Kedua, itu ketika masalah melepaskan kutub keledai pohon ara. itu. Saya mau jelaskan masalah kutub pohon ara.
Enggak, belum ke sana dulu, belum ke sana. Masalah pencurian keledai belum selesai. Jangan kemana-mana, ya. Saya tanya dua. Adakah Yesus memerintahkan izin kepada yang punya, atau murid sebelum melepaskan keledai izin terlebih dahulu? Jawab. Orang yang punya aja Enggak berani. Enggak, saya enggak mempermasalahkan yang punya. Yang saya permasalahkan adalah izin. Izin. Adakah Yesus memerintahkan izin? Saya tanya gini aja Ustadz Sugi, saya tanya netizen saja Ustadz Sugi ya. Izin dulu Bang Tom ya, Ustadz Sugi izin dulu. Coba untuk kawan-kawan di bawah yang menonton, untuk viewers, coba dijawab pertanyaannya ya. Ini pertanyaan, ketika mengambil barang seseorang tanpa izin, apa namanya? Coba teman-teman typing di bawah. Mengambil barang seseorang tanpa izin, apa namanya? Silakan kawan-kawan. Maling. Awas Ustaz, awas kena. Sekarang saya lupa. Jadi Yesus memerintahkan di dalam Matius 21 ayat 3 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus sampai di Betfage di Betania, yaitu di Bukit Zaitun, Yesus berpesan kepada salah seorang muridnya, "Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat, di dekatnya ada anaknya. Lepaskan, bawa kemari." Kalau Kenapa ada orang Yesus yang bisa tahu? Karena dia Tuhan. Bukan seperti kalau dia kamu Tuhan, yang cuma ngapain cari-cari keledai aja ayat, goblok. nyolong? Kalau dia Tuhan, ngapain keledai aja nyolong? Seharusnya nggak perlu Dia nyolong. punya hak untuk Ciptain. memerintah, untuk mengambil, karena itu Oh, miliknya. berarti Tuhan boleh nyolong? Bukan nyolong, dia milik dia di dunia, Kalau dia tidak, milik dia yang kalau punya milik si dia, dunia ini. kalau milik dia ngapain? Termasuk napas Ngapain? tahu. Kalau milik dia ngapain mau dibalikkan? Loh, Kalau itu milik kan dia ngapain mau dibalikkan? tidak Apalagi ini? masalah kan? Mau balikkan atau enggak tidak masalah. Loh, itu suka-suka. Aduh, katanya miliknya. Masa diambil memang. dibalikkan, orang milik dia? Kenapa dia bisa tahu? Apaan sih? Kenapa dia bisa tahu ada Kalau keledai yang mengenai tertambat? masalah tahu, bisa saja Yesus menyelidiki terlebih dahulu. Orang yang punya aja tidak Tetapi masalah, kau kasus bermasalahkan. pencurian tidak bisa digagalkan hanya gara-gara dia Ini, sudah tahu. Contohnya misalnya orang lain yang punya orang lain jadi sirik. Ya misalnya ini saya kasih contoh nih. Sudah, ini sekarang bicara kebenaran, jangan bicara Jadi gini ya, masalah-masalah yang tidak kalau esensi, yang itu penting. tidak kalau dikatakan itu tidak mencuri karena sudah Kalau tahu. Yesus sudah perintah harus pergi. Udah. Coba carikan yang lain saya. Ini cuma modal ngeyel aja. Ngeyel lah, iya, karena kau tidak mampu melawan saya. Lah, Kau kamu yang tidak mengkosong mampu. mencari-cari Tunjukkan kesalahan kau. ayatnya di mana Yesus memerintahkan untuk izin. Kalau nggak ada, maling. Kalau Anda tidak suka statement saya, laporkan saya ke polisi, saya biayai Anda, nanti kita debat di persidangan. Saya tanya sama Pak Hakim, Pak Hakim, apakah memerintahkan mengambil keledai, apakah memerintahkan mengambil punya orang itu tidak tanpa izin tidak bisa dikatakan maling? Oh tidak. Kalau begitu saya ke belakang bentar, ku cabut HP-nya, ku ambil. Jangan dibilang saya maling ya Pak Hakim ya. Begitu. Ayo, siapa yang berani laporin saya? Ini kasus pencurian ini. Bawa saya ke persidangan, kita debat di persidangan. Berani? Pasti hakim. Kalau itu asumsi kau, ya sudah. Kita berani membuktikan, Pak. Bahkan siapa yang melaporkan saya biayai, saya temani. Berani? Kita debat di persidangan di depan Ya, para ahli hukum. Kalau kau paksakan itu yang kau mau, ya sudah, kan gitu. Gak ada yang bisa bantah. Cuma satu Pak, cara bantahnya itu, buktikan Yesus memerintahkan izin. Kalau tidak ada, sekuat apapun mau muter-muter kayak anjing mengejar ekornya sendiri, tetap nggak bisa mematahkan argumen saya. Karena kasus pencurian itu mengambil punya orang tanpa izin. Titik. Itu Nggak kan ada lain. argumen kau, asumsi kau yang Asumsi? sendiri. Ya sudah, ya udahlah. Kok maknai sendiri gimana sih? Coba Anda baca dengan baik, terus tunjukkan di mana ada indikasi. Bentar Pak Maryam, bentar. Terus kau dari Pak Maryam, tunjukkan ayat. Nggak usah dikatakan di situ mencuri. Hidup di zaman itu gitu loh. Kau apakah kasus pencurian? Apakah kasus pencurian di zaman itu dengan di zaman sekarang beda?
Kalau dulu mengambil punya orang tanpa izin itu nggak mencuri, kalau sekarang mencuri gitu. Jadi kau seakan-akan maksakan Jadi zaman tindak. dulu, kalau itu kalau begitu, tafsiranmu ya sudah. Kalau Sudah kan beda, selesai. kalau beda antara kasus pencurian zaman sekarang dan zaman dulu, saya tanya kepada Anda, kasus pencurian di zaman dulu itu bagaimana? Yang seperti apa? Coba terangkan kepada saya, kasus pencurian itu yang seperti apa di zaman dulu? Ayo, jangan cuma asumsi. Kasus pencurian di zaman dulu itu seperti apa? Enggak, sekarang Ayolah. itu ngapain juga kau paksakan harus ini. Udah. Kalau cuma ngeromet bukan lawan saya ya. Ayo. Sekarang gini aja mudah kok Pak. Tunjukkan di Iya, ayat itu oke lah, taruhlah. ada indikasi Benarlah kau. Yesus memerintahkan izin. Nggak usah. Benar, oke. Benarlah kau yang Ada izin kamu ngomongin ini. Ya sudah. Sudah, Ada udah. izin enggak? Terus Saya apa? tanya sama Anda, ada izin enggak? Nggak usah bilang-bilang izin. Nggak berani. Siapa Kristen yang berani jawab? Ada perintah untuk izin tidak? Itu aja pertanyaan Tadi saya. juga ini udah Ada dibahas. perintah Nggak usah, untuk kalau izin menurut, tidak? menurut kau itu pencurian, itu menurutmu. Kan Anda nggak berani bantah? kau ada berani bantah. Dari Nggak tadi berani bantah. kau keras Nyerah. sekali. Kalau udah dibilang, Nyerah. iya itu oke lah. Taruhlah itu benar menurutmu. Ya sudah. Bukan menurut Kenapa saya. kau lagi? Apa yang kita baca di Bible memang tidak ada indikasi Yesus memerintahkan izin terlebih dahulu. Dan kalau kita lihat perilaku para murid, ya, menstreanya, para murid melepaskan keledai itu, lalu yang punya menegur. Itu namanya juga kasus pencurian. Gitu loh. Ya sudah, itu kan asumsi kau. Ya Kau udah yang Anda diam. memaknainya. Kalau Anda nggak bisa jawab, udah diam, ganti Kristen yang lain. Ya, iya dari Adakah tadi. Kristen? Aduh. Kau udah dijawab, kau nggak mau, nggak menerima, kau paksakan Karena pencurian tidak terus. ada yang bisa menunjukkan bahwa Yesus memerintahkan untuk izin terlebih dahulu. Ya sudahlah, sekarang Apa yang kau benar, diterima? udah. Kalau benar. saya Kau menerima, bilang itu berarti saya pencurian, mau sudah. ditipu. Kalau Ngapain saya kau menerima, ngoceh-ngoceh lagi? Cari aja yang berarti lain. saya mau ditipu. Habis waktu mengurus itu. Ya udah, kamu diam. Kalau nggak mau debat, diam. Bahas yang lain, bahas mencuri. Bukan debatnya, kalau itu terus yang di otakmu kamu buat ya. Begini, mana ini Kristen kok cuma bisa ngeromet doang ini? Ayolah, maju. Sudahlah. Yang lain lah kau buka. Sudahlah. Itu benar menurutmu, ya sudah. Boleh Ya saya. kan? Terima kasih kau memaknai Alkitab itu. Iya, semoga kau jadi orang yang nanti akan Ya, taat dengan Alkitab. saya jujur Pak, saya jujur. Ketika saya baca di situ tidak ada perintah untuk izin, lalu saya suruh ngomong apa? Apakah saya akan Bolak-balik mengajarkan lagi, orang? itu lagi kau bahas. Dibilang Apakah saya Balik harus lagi. mengajarkan orang bahwa mengambil punya orang tanpa kau izin itu tidak banyak boleh? di bawah saya. menunggu yang baru. Anggaplah kau benar, sudah benarmu sendiri. Boleh. Ya udah. Boleh saya bertanya? Ya, Ya, di saat itu keledai itu kalau punya keledai itu kan punya murid Yesus. apa? Keledai itu punya murid Yesus. Punya murid Yesus? Iya. Murid Yesus yang mana? Loh, makanya saya tanya sama kamu ulang. Kamu tahu kan muridnya siapa dia? Oh, berarti guru boleh nyolong punya muridnya gitu. Loh, muridnya kan bebas ya, sukanya dia ngasih. Lah iya, berarti guru boleh nyolong punya murid. Gitu. Kok nyolong? Karena mengambil tanpa izin. Kan Anda belum berhasil. Kalau seandainya saya yang berkuasa, buat saya, dia punya juga kandangnya, dia punya hewan. Oh, jadi mentang-mentang berkuasa dia bebas berlaku, bebas berkuasa, termasuk maling punya muridnya boleh. Ya. Kamu ini terlalu kamu. Loh, kok terlalu? Coba buktikan kepada saya ada perintah untuk izin terlebih dahulu. Mana buktinya, mana? Loh, itu bukan saya 19. Iya, baca. Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemui keledai muda tertambat. Iya. Lepaskan, bawa kemari. Mana izinnya? Lepaskan membawa kemari. Yang Iya. bawa apa? Mana izinnya? Mana izinnya? Muridnya yang ambil, bukan dia. Lah iya, Otaknya Yesus memang dia nggak dipakai apa ya? memerintahkan mencuri.
Yang pelaku pencurian adalah murid Yesus. Yesus adalah penadah. Yesus adalah Membandingkan konteks zaman ini kenapa kapan? ini? Satu-satu ayo, satu-satu. Siapa yang mau menghadapi saya? Bukan Satu-satu. bebal kali otakmu kau paksakan. Tanya yang lain lah. Satu-satu. Siapa Kau yang mau yang benar menghadapi Sugi. saya? Udah. Begini izin dulu izin. Turunin Maryam turunin, dia cuma ngeromet. Turunin Maryam. Nggak apa-apa, Ustaz. Satu-satu ayo. Dia diam aja. Siapa yang mau ngadepin saya? Satu-satu. Siapa? Siapa yang mau hadapi Ustadz Sugi sih? Siapa? Silakan. Ya. Bisa, Chris bisa. Kalau saya. Chris, oke, Gitu. kasih Wah, Chris ya. ngomong semua. Yang lain di mute. Kasih Chris. Silakan Bang Chris. Ya, silakan. Bang Sugi, Ya. saya mau tanya Bang Sugi. Mana Bang Sugi tadi? Ada. Ya, saya mau tanya, Yesus itu kok lihat nggak dia itu di balik gunung ada keledai? Apakah kasus pencurian itu bisa digagalkan dengan hanya dia tahu terlebih dahulu? Ya, sebelum saya bahas kasus pencurian ini, Iya. saya tanya Anda, kenapa Yesus tahu di balik gunung ada keledai itu? Lihat Yesus itu nggak ada efeknya itu kamu tanyakan. Nggak ada korelasi izin Ustadz Sugi. Nggak ada korelasinya. Bang Chris, Karena yang namanya mencuri itu mengambil tanpa izin, bukan Iya, masalah Yesus kan tahu maha atau tahu. tidak tahu. Sekarang begini Pak Yesus Kris, kan maha tahu. misalnya bentar Pak Kris, saya tanya sama Anda tidur satu kamar, ngekos nih. Kawan Anda tahu di dompet Anda ada duit, lalu diambil dompet Anda tanpa izin, itu mencuri enggak? Ya memang mencuri. Nah iya, ya Tetapi udah kan Yesus dalam mencuri. hati, Mengambil tanpa izin. Iya. Apa sih? Tapi apa di ayat di perikop itu dikatakan Yesus mencuri? Tidak kan? Apakah kasus Karena pencurian itu Yesus mencuri. bentar, apakah kasus pencurian itu dilihat dari ditulis atau tidak ditulis? Bukankah kasus pencurian itu dilihat dari perbuatan? Hah? Sejak kapan kasus pencurian itu udah turunin Maryam nggak bisa debat dia? Apakah kasus pencurian itu Ya, sabar. bisa dikatakan mencuri kalau ada orang mengatakan dia pencuri? Iya, saya tanya kau. Ketika keledai itu dikembalikan kemudian Mana keledai dikembalikan Pak? Jangan bohong Pak. pemiliknya menemukan Anda bohong di sini, Anda bohong. dikembalikan, Tolong. walaupun tidak Anda ditulis, tanggung jawab Anda dulu. mencuri. Anda tanggung jawab dulu. Anda tadi mengatakan keledai itu dikembalikan. Mana ayatnya? Jangan bohong. Ya, kau ditulis mencuri juga tidak. Kalaupun seandainya dikembalikan, kita tidak tahu karena tidak dicatat. Tapi kan Anda juga tidak tahu. Saya mengatakan itu mencuri bukan karena ada tertulis mencuri, tetapi dari perbuatan, Dengar ya. dari perintah. Iya. Kalau Kau Anda, tidak tahu yang Anda perintahkan memerintahkan, itu, benar, saya tanya jawab jujur, saya tanya jawab jujur. Anda memerintahkan anak Anda mengambil barang orang tanpa izin, itu menyuruh mencuri tidak? Saya tanya nih. Saya tanya jawab. Anda memerintahkan anak Anda untuk mengambil punya orang atau punya abangnya sendiri tanpa izin, mencuri tidak? Ini beda kasus. Coba perhatikan. Tidak dong. Karena itu Yesus yang suruh, dia yang tahu bahwa itu barang milik siapa. Milik siapa menurut Anda? Yang milik siapa yang keledai itu? Iya, menurut Anda punya siapa? Tidak tahu. Anda Tidak siapa? tahu. Oke, Siapa ada yang punya tidak? itu? Saya ingin tanya. Ada yang punya Itu tidak? punya siapa? Enggak, saya jawab ada yang punya tidak? Ada. Punya Kamu saya. jawab. Siapa? Nama siapa? Tidak ada, tidak dikatakan siapa namanya, tapi ada yang punya tidak? Tapi siapa dia? Marah Bukan atau dia masalah siapa, menghalangi bukan atau masalah tidak? siapa, Pak. Dia kasih izin atau tidak? Pertanyaan saya, ada yang punya tidak? Ada. Udah jawab muridnya sendiri yang punya. Ente Anda belum paham juga. Yesus sendiri. Kita belum itu. Di mana ayatnya itu punya Yesus sendiri? Ayat mana itu yang mengatakan? Lukas 19. Dia mengambil keledai. Tidak ada punya aja tidak mengatakan Yesus mencuri. Tidak ada punya orang. Lukas 19 ayat 3. Aduh, gantian dong. Lukas 19 ayat 33. Ada yang punya di situ?
Siapa Mamat? Baca. Encus, yang punya Encus. Pak Encus lain. Encus, yang punya Encus. Encus si maling keledai. Encus si maling keledai yang Hots, punya. jangan timbang sebelah, bahas yang lain. Dari tadi mencuri padahal Udah, tidak mau ada bahas yang mencuri. lain apa? Udah keok ya, bahas Yesus mencuri. Apa yang bisa? saya mau tanya kalian. Belum. Hots, Belum, saya mau tanya ya. kalian. Ada yang bilang Saya mau belum, ada tanya yang bilang ini. sudah. Mana yang benar? nih? Tunggu dulu Bang Tom, tunggu Bang Chris, mute dulu, anjing menggonggong terus. Bang Susah Julius, amat. Bang Padahal Julius apa? Bang Julius, katanya Ya. belum Ustaz. Katanya Bang Julius belum puas kau, silakan. Iya betul, belum puas saya. Iya, silakan. Saya mau tanya saja, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz punya teman, misalnya Pak Fandi mimpi, Pak Ustadz bisa ceritain Pak Fandi punya mimpi, gitu. Apa sih ini korelasinya dengan masalah keledai apa? Hubungannya dengan keledai pencurian tadi. Iya, ini contoh saja yang saya kasih tahu. Oh, berarti Yesus nyuri keledai itu dalam mimpi gitu maksudnya? Hah? Ini tambah parah ini. Pak Fandi Yesus punya mimpi, menyuruh mencuri itu dalam Masukin mimpi. cerita, gitu. Kenapa? Apa coba mimpi? Apa hubungannya dengan mimpi ini? Apa sih? Pusing gue. Udah yang lain. Pak Sugi sudah mana? Yang punya aja tidak bilang Yesus mencuri, yang punya itu tidak bilang Yesus mencuri. Itu Apa aneh, hubungannya, betul. Bang? Yang punya tidak marah, Miliknya kasih tidak izin. mengatakan Yesus Kok mencuri. dipermasalahkan Ada yang sama Sugi? Aneh juga. Pertanyaan saya, coba pertanyaan saya, Minum kopi ketika dulu. keledai itu dilepaskan, yang punya keledai itu tahu enggak kalau keledainya itu mau dipakai? Tanya untuk Ayo. dia aja. Ayo saya tanya, jawab. Tanya aja ke dia. Yang punya keledai tahu tidak? Nah, menurut Lukas 19 ayat 33, yang punya keledai nggak tahu. Artinya apa? Ketika yang punya keledai itu tidak tahu keledainya mau dilepaskan, berarti belum ada konfirmasi terlebih dahulu kepada yang punya keledai. Belum ada izin dulu kepada yang punya keledai. Berarti Kalau yang punya mengambil keledai bukan belum punya. izin terlebih dahulu kepada yang punya keledai, ini murni kasus pencurian. Memang tahu dia yang punya. Anda tahu Sugi. Yang punya keledai itu yang punya tidak itu ada. yang punya keledai. Anda tahu. Berarti Bible Pak Sugi bohong. tahu yang punya keledai. Oh, Bible aja nggak tahu, apalagi saya. Tidak keberatan itu yang punya keledai. Kau yang keberatan itu Sugi. Di situ cuma dituliskan, ini ya. Di situ Tuhanmu pun kamu tidak tahu baca, siapa yang punya keledai. terus Bentar, kamu baca terus otak kamu. Bentar, Bang Julius, bentar. Ya, di situ Tuhanmu pun tidak tahu siapa yang punya keledai. Cuma dikatakan ketika para murid melepaskan keledai itu, maka berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kau melepaskan keledai itu? Tuhanmu juga tidak tahu siapa namanya, apalagi saya. Sugi. Alam pun takluk pada Yesus, apalagi keledai. Tahu enggak angin ini bisa diredakan? Angin Ini mah dogma, bos. Itu imanmu, itu dogma. Di sini kita bicara secara akademis, jangan bawa iman ke sini, nggak laku. Sudah buntu Ustaz, sudah buntu mereka, sudah buntu. Coba ada pikir. Saya selalu Bisa diredakan apalagi keledai. Tidak Pak Sugi yang buntu. Iya, buntu, nggak apa-apa. Ayo. Pemahamannya Pak Sugi kayak anak ingusan gitu. Oh gitu. Jadi pemahaman yang benar itu mengambil punya orang itu boleh-boleh saja walaupun tanpa izin. Itu udah baik ya. Berarti di Kristen mengambil punya orang tanpa izin itu boleh. Pantas ini ayam saya pada hilang, tetangga saya Kristen semua, ternyata ini masalahnya. Ampun Sugi, kamu Di tempat saya, bos, di tempat saya kalau ada bentar, diam dulu. Bentar, diam dulu. Gantian dulu. Di tempat saya kalau ada lahan sawit di tengah-tengah
orang Kristen nggak laku dijual. Kenapa? Diambil tanpa izin, boleh di Kristen. Ya, diambil tanpa izin tuh sawitnya itu. Kau ini ndak baca. Makanya nggak laku konteks dijual. itu, Makanya Benar yang dikatakan oleh pendeta Mel Ato, pendeta Mel Ato apa? Di mana ada mayoritas Kristen, di situ kebacatan moral semakin meningkat. Ini pendeta Mel Ato yang ngomong. Pantas ini gara-garanya niru Tuhannya, mengatur orang tanpa izin, boleh maling. Iya, Apa? pendosa itu di mana-mana ada, jangan bilang orang Kristen saja ya. Pendosa di mana-mana ada ya. Pendeta Anda yang ngomong. Kalau dikatakan beda pendeta Melato, di mana ada mayoritas Kristen, di situ kebejatan moral semakin meningkat. Tidak mengerti maksud dari Ya udah, nggak mengerti nggak apa-apa. Lebih baik saya tidak mengerti daripada saya mempercayai bahwa mengambil punya orang nggak izin itu bukan mencuri. Lebih baik saya nggak ngerti. Ustaz Sugi izin dulu. Gini aja, Ya. Bang Christian, Bang Julius, Bang Petroy Kristen ya. Bang Tom, Bang Wonel, coba kirim alamatnya ke saya di DM sebentar. Saya mau ambil handphonenya semua tanpa izin ya. Ya boleh. Boleh kan? Mobil sama motor kumpul semua biar ku datang ambil. Pandi, saya ingin tanya Anda. Nah, gimana? Yesus perintah untuk pergi mengambil, dia tahu enggak? Maksudnya Bang gimana? Yesus perintah kepada murid-muridnya pergi mengambil keledai yang terikat. Yesus tahu tidak kalau ada orang yang punya? Yang nggak tahu bukan urusan saya. Nah, Anda tidak tahu apalagi kami. Nggak tahu. Yesus Berarti Bang Pandi, berarti Yesus menggunakan kemampuannya untuk melihat dari jauh untuk mencuri. Iya, berarti Yesus menggunakan kemampuannya bisa melihat dari jarak jauh, digunakan yang tidak benar, justru digunakan untuk apa? Mengambil punya orang tanpa izin. Oke, silakan. Gerakan itu tidak pernah ada untuk mencuri ayat tersebut. Itu mulutmu. Nggak usah kejang-kejang. Oke, saya tanya aja sama Anda semuanya. Coba jawab. Mengambil tanpa izin mencuri enggak? Bolak-balik dari tadi yang lain. Ayo jawab. Ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5 Kristen. Jawab. Mengambil punya orang tanpa izin mencuri enggak? maling. 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 Iya, kalau itu saya tanya kamu. Terus saya tanya kamu, kalau saya ambil punya kamu tanpa ketahuan kamu, terus kamu ketahui bahwa Tom yang ambil. Oh, saya pijat lehernya. Tapi buktinya yang punya keledai tidak bicara apa-apa. Berarti Karena dia juga takut. Karena dia sendirian yang ngambil banyak. Takut. sok tahu kau. Padahal Itu artinya dia bukan punya keledai, sampai Yesus suruh mengambil berarti sama yang kalau itu bukan dia yang punya keledai, ngapain ditulis di situ orang yang punya keledai? Iya, punya secara Walah, punya secara apa lagi nih? Aduh. yang punya bahas lain aja yang lebih kenapa penting Sugi yang keberatan masalah yang mencuri. Ini penting, Padahal Bang. itu tidak mencuri sampai Yesus suruh, itu berarti itu milik Yesus. Ya. Aduh. Di mana Ya, ayatnya itu memang. milik Yesus, Bang? Di Masa mana ayatnya? Yesus bisa tahu kalau suruh ambil kalau bukan milik mereka? Coba Bang Tom, coba gini aja Bang Tom. Saya kasih analogi supaya pintar kawan-kawan. Saudara-saudaraku Kristen. Ya izin dulu yang Kristen ya. Yang Kristen izin dulu, di mute dulu supaya tidak doubling. Gini kawan Kristen, aku kasih analogi. Gini dulu Bang, tunggu dulu Bang, aku tengahi kasih analogi ya, gini ya. Yesus kan menurut keimanan kawan-kawan Kristen, dia maha kuasa, betul tidak?
Betul. Nah, ketika Yesus Maha Kuasa, kenapa dia tidak menciptakan saja keledai melalui hentakan jari seperti ini? Tek, jadilah keledai. Kenapa harus repot-repot kalau dia Tuhan? Pergi suruh murid-muridnya untuk ambil keledai. Kenapa? Saya mau jawab Anda ya. Saya jawab. Bisa begitu. Anda minta jawaban, sekarang diam supaya mau dijawab. Kalau kamu minta jawaban, kamu diam untuk Bang dengar. Tom yang jawab. Bang Tom yang jawab, silakan. Lihat ya. Halo, sedangkan dia anak Allah saja, orang-orang Yahudi, bangsa-bangsa ahli-ahli Taurat marah dia, mau bunuh dia. Ini bukan tukang sulap, Tuhan. Dia mau menyatakan kepada mereka. Coba pertanyaan saya, Bang Tom. Ini bukan tukang sulap, Bang Tom. Dia menyatakan kepada murid-muridnya untuk ambil di sana. Dia dari jauh saja tahu bahwa ada keledai yang terikat di sana. Itu suatu mukjizat. Tidak perlu harus Tom, dia kan Tuhan, Bang Tom. Dengar dulu, Bang. Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Menciptakan. Dia bisa menciptakan apa saja. Bisa. Pertanyaan saya, Bang, kalau memang dia ini Tuhan, Yesus Kristus ini Tuhan, kenapa pula dia tidak hentakkan saja jarinya? Tek, jadilah kau keledai. Ngapain aku harus pergi suruh murid supaya mencuri keledai? Saya jawab kamu ya. Kenapa? Diam, saya jawab. Tidak Kalau Tuhan cuma main jentik jari, semuanya jadi. Untuk apa dia hidup di dunia lagi? Untuk mengabarkan kabar keselamatan, untuk mengabarkan kebenaran. Untuk apa? Kalau cuman mau jentik jari, untuk apa turun ke bumi? Aduh, Tuhan macam apa ini coba? Tuhan macam apa? Berarti tidak sulap, karena dia datang sebagai manusia supaya orang kenal dia bahwa rupa Allah itu memang bukan Tuhan dia. Kalah sama Sunggokong. Bang Tom, mereka tidak Sunggokong. Rambut jadi banyak dia sama Sunggokong dia. Kau itu Mereka tidak sepahami itu. bagaimana? Kong mencabut rambut, jadi kembaran dia banyak banget. Masa Tuhan kalah sama Sunggokong? Maksudnya Dia harus nyuri. Ya. Apa sih? Bagaimana Itu Pak mereka, Julius? biar Bang Tom sampaikan juga, mereka tidak pahami. Iya. Memang orang-orang pikirannya cuman otak yang terbatas pengetahuannya. Namanya Tuhan Saya itu kasih tahu Anda ya Pak Sugi. Orang-orang Kristen itu dikaruniai ilmu hikmat dan pengetahuan. Iya, sampai kasus pencurian pun tidak paham, saking hikmatnya kasus pencurian pun tak paham. Loh, kami sudah tahu kenapa Yesus berani menyuruh ambil, berarti dia yang menciptakan itu, dia yang menempatkan itu barang. Mana Yesus ngomong, Yesus ngomong menciptakan tuh mana? Ini dalam artian dia yang menempatkan Yesus, di mana Yesus itu ngaku sang pencipta. Mau kasih tahu Anda, Oke, kalau kasih tahu, bentar. Kalau kasih tahu, kasih ayat. Bentar. Kalau Anda mau mengasih tahu saya, kasih ayat. Tetapi kalau tidak kasih ayat, Anda mau menipu saya. Loh, saya mau tanya kau, yang punya keledai itu nama siapa? Tinggal di mana? Dia larang atau dia? Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Tahu supaya biar kita lapor Yesus saja ditangkap. Oke, bentar, saya jawab. Tuhanmu saja tidak tahu siapa namanya. Iya kan, apalagi saya. Makanya di dalam kitabmu cuma ditulis begini. Bentar dulu Bang Julius, bentar dulu Bang Julius. Makanya makanya di kitab Anda dikatakan ketika para murid melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Artinya Tuhanmu tidak tahu siapa namanya sang pemilik keledai, apalagi saya. Saya manusia biasa nggak tahu, wajar. Tuhanmu aja nggak tahu siapa namanya. Nah, Tuhan kami tidak tahu, apalagi kami. Iya, apalagi makanya, saya. kenapa kamu Tuhanmu aja nggak tahu. Masa Tuhan nggak tahu? Permasalahkan gitu. Ini gimana sih? Masa Tuhan nggak tahu? Bukan, itu kan menurut kamu. Itu kamu yang bikin pikiran lu. Menurut Bible.
Loh, menurut Bebek, oke. Tuhan kami suruh pergi Iya, siapa ambil namanya? keledai. Siapa namanya pemilik keledai itu? Siapa namanya menurut Tuhan Anda? Tidak ditulis di sini. ini. Bisa Siapa saja namanya? dia bernama Sugi, bisa saja. Oh, bisa saja, iya betul. Iya, dia kan intinya tidak taruh. keledai- Terus kau jawab apa Tetapi kepada orang yang intinya ngambil? intinya keledai itu ada yang punya. Ya sudah. Nah, Dari Yesus tadi menyuruh mengambil keledai Bahas orang lain. tanpa izin. Betul nggak? Coba jawab jujur. Di situ Jawab juga Yesus jujur. Mas Sugi tahu menyuruh, yang ya punya nanti, gitu. nanti saya jawab jujur. Di situ Yesus menyuruh mengambil keledai itu disuruh izin dulu atau tidak? Itu aja jawab pertanyaan saya. Tidak disuruh izin karena dia Nah, tahu berarti itu dia yang kasus punya. pencurian. Dia yang Kasus punya ditutup. kok. Kasus Yesus yang ditutup, punya, berarti itu makanya kasus dia suruh pencurian. ambil. Titik. Dah, nggak ada, itu bohong. Nggak Kau ada yang bohong. Itu punya Yesus. Kau Mana buktikan ayatnya? bahwa Yesus suruh mencuri dari mana? Ayat? Mana ayatnya? Pemahaman kamu Mana ayatnya itu punya Yesus? Mana ayatnya? Saya tanya, mana ayatnya Ush. orang yang punya itu? Yang namanya siapa itu Mas Sugi yang punya keledai itu? Coba anak. Matius, Lukas 19 ayat Dia 23, minta baca. kasih izin atau tidak? Mana? Aduh, Anda tanya, apakah keledai itu ada yang punya? Baca Lukas 19, Sudah, jangan 33, bolak-balik baca. di situ, bahas yang lain yang lebih penting. Yang menurut kau ahli kitab. Ini penting hilang. ini. Kalau dia Kasih itu masalah. Tuhan Itu seharusnya sudah bolak-balik. Sudah ini penting bolak-balik ini. tidak punya jawab. Karena kalau dia itu Tuhan, seharusnya dia tinggal menciptakan keledai. Loh, kau ahli Bukan kitab. Tuhan, hanya wajar kalau dia menyuruh maling keledai. Itu wajar. Saya jawab ya. Kalau Tuhan menyuruh maling keledai itu tidak wajar. Ya. Sugi, saya jawab ya. Zaman itu belum ada SIM, polisi belum ada, makanya boleh ambil saja, tidak masalah. Orang yang punya juga. Oh tidak marah. gitu. Kenapa bermasalah? Jadi di zaman dulu itu Bahas lain, Sugi. bentar Kau ahli, Bang. kau ahli Bentar, Bang. psikologi, bikin Bentar pertanyaan Bang. ke kami supaya Jadi kami di mau zaman jawab. itu mengambil punya orang itu nggak dikatakan mencuri ya? Mengambil punya orang tanpa izin nggak bisa dikatakan mencuri? Ya, di zaman itu. Ayolah jawablah. Ini apa-apaan ini orang-orang Kristen nih? Memutar balikkan masalah ini. Mas Sugi, kita mau jawab tapi kamu tidak mengerti, tidak pahami, jadi tidak perlu. Yang Bahas yang memang lain aja. pura-pura tidak mengerti. Bahas yang Ya lain. saya memang tidak Bahas mengerti, lain, Mas. ahli kristologi bentar. katanya. Saya memang Bahas tidak dong yang mengerti. kristologi yang menurut Aduh, kamu diem itu dulu dong, kalian atau dong. tidak benar. Saya memang tidak mengerti. Ya, kalau kasus mengambil punya orang tanpa izin itu dikatakan tidak mencuri. Ini betul-betul saya nggak mengerti. Karena sebagai orang yang punya adab, orang yang punya etika, orang yang penuh tata kerama, ketika mengambil punya orang tanpa izin, siapapun dia, ya pasti dia katakan itu mencuri. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis, Nabi Muhammad bersabda, jangan kamu mengambil ya milik saudaramu tanpa izin, walaupun hanya dengan maksud bersendaguro. Di Islam, mengambil punya orang tanpa izin, walaupun maksudnya sendaguro, itu nggak boleh. Dan ini enggak. Yesus memerintahkan muridnya mengambil keledai orang tanpa izin. Ya sudah, ada masalah. Ini jelas Mereka Yesus kan agama melanggar Yahudi, hukum Taurat. bukan agama Di Islam. dalam 10 perintah hukum Taurat, di perintah terakhir salah satunya, jangan kamu mengingini lembu, domba atau keledai saudaramu. Di Ngarang sini lagi, Yesus ngarang, mengingini ngarang. keledai orang, Ngarang. bahkan memerintahkan Ngarang. mengambil keledai orang tanpa izin, alias Sekarang bebas ini, nyolong. Sugi. Kasus Katanya ahli ditutup. kristologi. Terima kasih. Ngarang. Oke, lagi. saya jawab. Ya udah Bang Julius Saya sudah. jawab. Udah, Saya usah jawab. di- Udah, sudah enggak ditutup mau jawab kasusnya. apa, tetap enggak akan apa, enggak Udah akan bisa ditutup menjawab kasusnya. itu. Karena cuma ada dua, Bang Fandi. Siap. Tunjukkan perintahnya izin, kemudian buktikan para murid sudah izin. Kalau enggak, mencuri sekuat apapun kau. Bahkan saya berani menantang semua orang Kristen melaporkan saya, kita debat di persidangan kasus ini.
Pasti saya tanya sama Pak Hakim, mengambil tanpa izin itu namanya apa Pak Hakim? Pasti dijawab mencuri oleh jaksa dan hakim tuh, nggak bisa mengelak itu. Kalau mencuri ya udah kelar. Ayo berani Kristen ngelaporin saya biayai, saya antar ke kejaksaan kalau ada yang berani. Cuma muter-muter, itu punya Yesus sendiri, milik Yesus sendiri. Orang gila yang bisa kau tipu. Mana ayatnya Yesus menciptakan keledai? Mana? Ada-ada aja. Kalau dia punya sendiri, ngapain dibalikin? Satu, ngapain dia janji dibalikkan? Kalau ada janji untuk dibalikkan, itu berarti bukan punya dia. Betul enggak Bang Fandi? Orang punya dia sendiri kok, masa mau dibalikin? Itu satu. Yang kedua, Yesus yang menciptakan. Kalau Yesus menciptakan, ngapain butuh keledainya? Nyuri. Ada-ada aja ten. Iman kau bawa ke sini, bawa belur kau ten. Ya udah.